Siapa dulu Bu Yulia? Boleh, Pian Kayak dulu kah? kayak semalam kah? Berarti Ica dulu kah? Ya, yang jadi coach Yulia dulu kah? Iyalah. Boleh, boleh. Oke. Berarti ini yang skrip Ibu. Iya. Yang skrip Iya, Ica script. loh. Ya, ya. Waktu kita sampai Jam 12.15 lah. Iyalah. 15 menit aja kah? 15 menit satu orang. Oh Tiga iya, iya, room iya. itu Oke. 2 orang. Ya, Berarti aku dulu lah. Ya. ya. Assalamualaikum Bu Yulia. Waalaikumsalam. Ibu Yulia sedang sibuk nggak? Tidak, Ibu Ica. Ada apa memangnya? Ada yang bisa saya bantu? Alhamdulillah ya Bu. Saya mau bincang-bincang sedikit nih sama Bu Yulia, mau cerita-cerita. Gini Bu Yulia, kan saya nih ngajar di kelas 2. Akhir-akhir ini murid saya itu kayaknya kurang antusias terhadap pembelajaran yang saya sampaikan. Kayaknya mereka kurang semangat gitu Bu Yulia. Iya, iya, iya. Berarti sekarang permasalahan Ibu Eka Lisa di pembelajaran di kelas menemui bahwa siswanya kelihatan kurang semangat ya, kurang antusias ya. Iya betul Bu Yulia. Iya. Ah, kurang antusiasnya itu seperti apa misalnya Bu Eka Lisa? Bisa diberi gambarannya? Eh, Kurang antusiasnya itu mereka kadang bisa ngobrol dengan temannya, kemudian mereka asik sendiri, bisa memainkan pensil atau pulpen, dan kadang ada yang kayaknya ngantuk gitu Bu Yulia. Oh, beragam ya, tidak antusiasnya ya. Iya betul. Iya, inggih. Jadi nih sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita ya Ibu Eka Lisa, Nggih. menurut Ibu Eka Lisa sebenarnya ada hal apa yang Ibu Eka Lisa harapkan dari dari bincang-bincang kita hari ini, Bu? Iya Bu Yulia, saya harap setelah obrolan ini saya punya solusi untuk mengatasi bagaimana murid-murid saya itu menjadi antusias kembali terhadap pembelajaran yang saya sampaikan Bu Yulia. Oke, ya kalau kita lihat tadi dengarkan kata Ibu Eka Lisa kurang antusias nih. Menurut sementara nih menurut analisa Ibu Eka Lisa sebenarnya apa ya yang membuat murid-murid itu seperti tidak antusias dalam belajar, Bu? Mungkin pembelajaran yang saya sampaikan membosankan ya Bu ya, terlalu Oke. monoton mungkin itu Bu. Monoton ya. Iya. Maksudnya seperti apa itu, Bu? Bisa Ibu ceritakan lebih lanjut lagi misalnya contohnya seperti apa? Iya Bu Yulia, saya itu kalau mengajar kayaknya asik sendiri gitu ya. Jadi saya menerangkan, kemudian menyampaikan materi secara ceramah, dan anak-anak itu kurang saya libatkan dalam pembelajaran. Jadi kayaknya mereka itu bosen gitu dengar dengar pembicaraan saya aja, mereka kan tidak terlibat secara langsung dalam pembelajaran itu. Itu Bu Yulia. Oh begitu, Bu. Padahal Ibu Iya, gurunya sudah sangat semangat sekali ya. semangat sekali Nah, ibu gurunya menerangkan tetapi di muka kelas ya. iya, tetapi anak-anak masih dirasa belum antusias ya. Iya betul. Menurut Ibu nih sekarang kira-kira, apa ya yang bisa membuat mereka antusias kembali dalam belajar, Bu? Kalau menurut saya kayaknya mereka itu ingin ya pembelajaran yang menyenangkan, yang Mhm. melibatkan mereka dalam pembelajaran tersebut, yang pembelajaran itu asik gitu ya Bu Yulia. Kayaknya itu yang mereka inginkan. Oke, saya sependapat dengan, apa namanya, opininya Ibu Eka Lisa ya. Pasti mereka menginginkan, situasi yang menyenangkan Iya seperti itu ya, betul Bu, Bu, ya. Nah, kayaknya menurut seperti Ibu, itu.
Kira-kira apa ya Bu, hal-hal apa yang mungkin nanti bisa Ibu Eka Lisa lakukan supaya, pembelajaran ini menjadi yang menyenangkan bagi anak-anak, Bu? Eee, kalau menurut saya nih Bu, kayaknya saya harus membuat pembelajaran itu yang berpusat kepada murid ya Bu. Mhm. Kemudian saya meminta mereka aktif dalam pembelajaran tersebut, seperti nanti saya akan memutarkan mungkin video, kemudian saya akan melakukan games, dan saya juga akan mengajak mereka untuk ice breaking jika mereka sudah mulai jenuh. Nah, mungkin itu dulu Bu Yulia ya, yang saya pikirkan untuk menarik minat mereka. Oke, iya, sudah ada gambaran mau bikin apa gitu, seperti itu ya, Bu Eka Iya, Lisa ya. iya. Nah, lantas Bu Eka Lisa, menurut Ibu Eka Lisa, apakah ini ada pengaruhnya dengan, apa namanya, dengan nilai anak-anak, Bu? Iya, betul Bu Yulia. Selain karena mereka tidak begitu antusias dengan pembelajaran saya, nilai mereka juga tidak begitu memuaskan atau tidak seperti yang kita harapkan Bu Yulia. Oh oh, iya iya iya, seperti itu, Bu, lah. Iya Bu, Jadi ada relevansinya ya, iya antara betul. antusias dengan Mm-mm. nilai-nilai tadi ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu, Bu, selama ini dalam pembelajaran yang dilaksanakan, Ibu menggunakan sumber belajar apa, Ibu Eka Lisa? Kalau yang untuk sementara ini saya masih menggunakan sumber belajar yang ada di teks buku itu, kemudian saya juga menggunakan LKS Bu Yulia. Cuma itu Oke, tok aja. Iya. oh ya, LKS dan buku paket gitu ya? Iya, buku paket sama Heeh. LKS Bu Yulia. Eee, apakah ada sumber lain selain buku teks, Ibu? Sebenarnya ada sih Bu. Kita bisa cari di sosial media seperti mungkin internet, Mhm, kemudian artikel-artikel ya. ya, Terus kita juga bisa kayaknya nih Bu, sumber belajar tuh yang dari lingkungan kita sendiri ya Bu ya. Mungkin mhm. seperti itu Bu. Dari Nah, selain dari teks dan LKS tadi ya Bu Yulia ya. iya iya iya. Nah, yang ini saya sependapat nih dengan Ibu Eka Lisa, sepertinya, apa namanya nih, ternyata kalau dipikir banyak ya Bu ya sumber, Iya Bu. referensinya menurut Ibu Iya. Eka Lisa tadi. Oke, kalau menurut Ibu Eka Lisa bisa nih lihat atau cari sumber, referensi yang lainnya, Iya. selanjutnya, rencana Ibu Eka Lisa apa nih yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran Ibu? Jadi yang saya rencanakan untuk menarik minat siswa tadi, saya akan membuat strategi pembelajaran yang membuat mereka tertarik dengan pembelajaran saya, kemudian Mhm. melibatkan mereka secara aktif. Nanti juga kan di situ diselipkan berupa game sehingga suasana kelas itu menyenangkan bagi mereka, Bu. Iya, nggih. Bagus sekali rencananya Ibu, Iya, pasti, dari gambaran yang Ibu sebutkan kayaknya bakalan mengasihkan di kelas iya, ini ya. Nah, mudah-mudahan ya, Bu, ya. iya. Bagaimana dengan sumber belajarnya, Bu? Dari mana Eee, Ibu, apa atau apa yang akan Ibu gunakan nantinya? Sumber belajar juga, Bu, nanti saya bisa cari juga seperti di video-video, kemudian di, artikel, kemudian Mhm, juga saya akan mencoba melaksanakan selain dari yang sumber belajar tadi saya tambahi, saya juga akan mencoba pelajaran berdiferensiasi, Bu. oke, Jadi murid di situ bisa belajar dengan minat dan bakat mereka dan sepertinya tuh pembelajaran itu tidak ada unsur paksaan ya Bu ya. Seperti itu Bu, rencana saya selanjutnya. wah, ini mantap sekali nih. Saya senang sekali dengan langkah-langkah yang Ibu ambil.
Saya rasa langkah-langkah yang Ibu rencanakan tadi adalah langkah-langkah yang sudah tepat ini, Bu. Iya, Setuju saya. iya. Saya berharap ini akan berhasil begitu ya, Bu, ya? Mudah-mudahan, Bu. Saya senang, Bu, karena sudah ada beberapa gambaran untuk memperbaiki pembelajaran saya ke depannya, Bu. Oke, nanti apakah akan Ibu laksanakan sendiri atau akan melibatkan orang lain, Bu? Tentu saja saya tidak bisa melaksanakan sendiri ya Bu ya. Saya harus bekerja sama dan berkolaborasi dengan semua pihak sekolah Bu, kepala sekolah, kemudian teman sejawat, yang mereka pasti akan mengingatkan kita, kemudian juga anak-anak saya juga Bu di kelas. Jadi Oh, tanpa kesepakatan dari mereka, mungkin pembelajaran ini tidak akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan, Bu. oke, berarti Ibu akan melibatkan orang lain juga ya, Iya, rekan betul, Bu. sejawat Semuanya seperti ya, itu. semuanya Bagus akan saya sekali, Ibu. libatkan, Bu. Tentu ini juga akan meringankan tugas Ibu ya. Benar, Bu. Nah, Iya, ini, nggih. selanjutnya Ibu kan sudah punya rencana nih, Bu. Terus Iya. bagaimana, komitmen Ibu terhadap rencana yang sudah Ibu susun dengan baik tadi, Bu? Ya Bu Yulia, di sini saya akan berkomitmen, saya akan banyak menggunakan sumber belajar, kemudian Mmm, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan buat murid-murid saya, supaya tidak ada unsur paksaan, dan saya akan mhm. eh, berdiskusi dengan mereka, kira-kira apa sih pembelajaran yang terkadang apa yang mereka inginkan, seperti apa sih, nanti akan saya diskusikan dan akan saya fasilitasi begitu Bu Yulia. Oke, wah bagus sekali nih Bu. Kalau memang seperti itu, ya memang kita ya Bu ya, harus berusaha memfokuskan Iya, perhatian kepada murid. iya Apalagi betul tadi, Bu. salah satu strategi yang Ibu ambil adalah pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Iya, ya. iya Nah, Bu. ini sudah sangat bagus untuk berpihak pada murid Ibu Iya nih. Bu. Mudah-mudahan nih saya harap, semuanya rencana akan bisa Ibu laksanakan Iya. kemudian lancar. Eee, Mudah-mudahan Bu. iya, Nggih ya. kira-kira rencana yang bagus ini akan dilaksanakan kapan Ibu Ekalisa? Rencana saya secepatnya Bu. Oh iya Pokoknya sepertinya. kalau bisa sih besok nih saya sudah mulai Bu. Jadi saya akan segera mencari atau sumber belajar atau membuat strategi pembelajaran yang menyenangkan murid agar antusias mereka dalam belajar bangkit kembali Bu, seperti dulu. Iya Bu Yulia. Oke, terima kasih. Waduh, saya salut sama Ibu. Ini karena apa ya? Ada langkah-langkah penting nih yang sudah ditetapkan oleh Ibu tadi Iya, seperti mau bekerja sama dengan pihak betul Bu. yang pihak lain seperti warga sekolah yang lain untuk mewujudkan pembelajaran yang tentunya berpihak Iya, pada murid ya, Bu. betul Nah, Bu. dari pembicaraan kita tadi, Ibu juga bisa menemukan penyebab dari permasalahan yang Ibu alami dan Ibu Iya sendiri Bu. ternyata mampu menemukan solusinya. Ini yang luar biasa sekali, mampu membuat rencana dan juga punya komitmen terhadap, rencana Ibu sendiri ya. Iya Mudah-mudahan Bu. nih sekali lagi saya berharap ini akan menjadi pembelajaran yang Iya. lancar, antusias Terima begitu ya, kasih Bu, Bu ya. Yulia. Nggih, semoga saya bisa melaksanakan komitmen tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Yulia sudah mau menjadi coach saya, mengcoaching saya sehingga saya bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan saya tersebut, Bu Yulia. Semoga Iya. bermanfaat ya Bu Yulia bagi kita semua, dan semoga kita menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu Yulia. Amin, yang pasti Bu Ekalisa sudah jadi guru yang hebat, itu dulu yang utama. Amin Bu Yulia. Terima Terima kasih kasih Bu ya Bu, Yulia. terima Sama-sama kasih Bu juga, Yulia. apa namanya, kesempatannya yang diberikan kepada saya memberikan coaching kepada Ibu Ekalisa, Ya, semoga terima kasih bermanfaat Bu. Ibu leksinya. Nggih, ya terima Nggih, kasih, amin amin. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 14 menit 51 detik. Iya.
Jadi kita lanjut ke sesi kedua lah. Iya. Sesi Yulia kedua merekam juga kah? Yulia merekam kah situ? kededa. Berarti sambung aja dulu lah. Enggih, sambung Iya. aja. Iya. Oke. Berarti yang jadi coach Ibu Iya. Ekalisa, yang jadi coachnya Ulun. Iya. 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 Silahkan Ibu Ekalisa. Iya. Assalamualaikum Bu Yulia. Waalaikumsalam Ibu Ekalisa. Gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Ibu Ekalisa bagaimana? Alhamdulillah Bu, sehat juga. Maaf Bu, kayaknya nih kalau saya perhatikan Ibu nih sedang ada yang dipikirkan ya Bu ya. Iya ini Kayak Bu. kurang, biasanya kan kayak ceria, nih kayak ada yang kurang gitu Bu. Iya, sebenarnya ada Bu yang terpikirkan oleh saya, yaitu permasalahan di kelas sebenarnya Oh Bu. iya begitu. Apa nih Bu kira-kira permasalahannya nih Bu? Mohon maaf Ibu Ekalisa sedang sibuk hari ini? Kalau Alhamdulillah ini lagi santai Bu, jadi Ibu bisa bercerita dengan oh, saya. iya, terima kasih. Iya Ya, Bu, berarti ya. saya boleh bincang-bincang ya sama Ibu Ekalisa Boleh, ya? boleh Bu. Alhamdulillah, ini Iya. apa namanya nih, begini Bu, saya ini ingin sekali meningkatkan kompetensi saya, terutama dalam hal pengelolaan kelas Bu Ekalisa. Wah kedengarannya menarik nih Bu. Kompetensi tentang pengelolaan kelas ya Bu. Iya, iya Bu. Memang apa Bu yang kompetensi seperti apa yang ingin Ibu tingkatkan dari kompetensi kelas ini Bu? Iya, begini Bu, saya kan permasalahannya seperti ini Bu, di Iya. kelas saya itu siswanya kan cukup banyak nih, Oh begitu Bu ya. yaitu 29 siswa. Terlebih lagi Hmm. saya mengajarnya di kelas rendah ya Bu ya. Nah di Oh kelas ya 1 ya ya. Bu. Jadi, kalau menurut, apa yang sedang saya, lakukan dalam pembelajaran itu sepertinya, terkadang dalam pembelajaran itu beberapa dari siswa saya itu kesannya tidak tertib, Bu. Nah, Oh iya siswa iya iya. jadi, tidak tertib dalam artian bisa dikatakan seperti kayak ribut gitu ya, Bu, ya. Betul Nah, karena jadi, orangnya banyak ya Bu ya. kan kalau pembelajaran kita tuh ribut, rasanya menjadi kurang efektif Iya, penyampaian kurang materi. konsentrasi ya Bu ya. Kalau mereka ribut Mungkin. kurang konsentrasi betul Ibu. Iya, nah jadi, di situlah saya menginginkan saya punya kompetensi yang baik dalam hal pengelolaan kelas, Ibu. Betul. Kalau boleh tahu nih Bu, tujuan Ibu itu apa untuk meningkatkan kompetensi tersebut Bu dalam pengelolaan kelas? Kira-kira Sebenarnya ya sederhana saja ya Bu ya. Saya ini kan ingin sekali menciptakan kondisi belajar yang kondusif, kondisi betul. belajar yang menyenangkan bagi siswa, yang membuat Mm, mereka nyaman di kelas. Nah, kalau saya pikir kan kondisi yang nyaman itu nanti akan kaitannya dengan hasil belajar belajar. mereka. Iya, iya benar Bu. Kalau kondisi belajarnya nyaman, penyampaian materi oleh guru juga nyaman, maka hasil belajarnya insya Allah juga akan Hasil hasilnya baik. nilainya. Iya, benar. Salah-salah saya nih ngomong. Betul ya Bu ya, kalau suasana nyaman tuh pasti ada pengaruhnya ya Bu ya dengan Ya, hasil belajar yang kita inginkan. Terus selama ini apa yang sudah Ibu lakukan atau Ibu sudah ada usaha apa Bu untuk meningkatkan kompetensi pengelolaan kelas tersebut Bu? sebenarnya apa ya? Saya sudah juga sebentar Ibu, sudah mencoba melakukan beberapa metode pembelajaran seperti Ya, melibatkan siswa dalam diskusi, betul. mengajak mereka untuk presentasi, tapi sejauh ini sepertinya masih belum begitu efektif Bu, membuat mereka aktif tetapi masih belum tertib sepertinya. Oh Jadi iya iya. belum sepenuhnya cocok, belum sepenuhnya pas dalam menciptakan kondisi belajar yang kondusif gitu Bu. Berarti selama ini Ibu sudah banyak juga ya Bu ya
berusaha untuk mencari memakai metode atau strategi supaya mereka itu kondusif, tapi mungkin belum seperti apa yang Ibu harapkan ya, Bu, ya? Iya Bu, belum maksimal Kira-kira gitu iya, ya. belum maksimal seperti yang diinginkan. Kira-kira tuh tantangannya apa, Bu, yang paling besar untuk pengelolaan kelas tersebut, Bu? Saya rasa saya masih kesulitan Bu dalam, mengendalikan siswa yang suka bicara saat pembelajaran berlangsung. Iya. Nah, tantangannya itu Bu, tidak mungkin kan saya meminta murid-murid kita untuk diam, Iya, tidak betul betul. berbicara, Mhm. berhenti berbicara, tetapi tidak mungkin kan saya melakukan itu. Nah, saya pengen Iya. tahu cara yang efektif membuat mereka menggunakan haknya untuk bersuara itu tapi di waktu yang pas. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan seperti sering bicara ini yang rasanya mengganggu sekali dalam suasana kelas. Itu tantangannya Bu Eka Lisa. Benar, Bu, ya. Mungkin karena mereka jumlahnya banyak, jadi mungkin mereka termotivasi untuk berbicara atau mengobrol ya, Bu. Iya betul. Menurut Ibu, apakah itu perlu strategi, Bu, untuk meningkatkan kompetensi yang Ibu inginkan? Iya, setelah melakukan beberapa metode, kemudian saya merasa masih belum efektif, saya pikir saya harus memilih strategi nih Bu untuk mengatasi Iya. permasalahan ini. Betul. Eh, saya senang Ibu sangat terlihat antusias ya, Bu, ya, untuk meningkatkan kompetensi tersebut. Terus menurut Ibu kira-kira strategi seperti apa ya, Bu, ya? Kan tadi kemarin apa yang Ibu sudah lakukan tuh sudah strategi juga. Terus menurut Ibu nih kira-kira nih untuk strategi yang lebih jitu lagi nih, agar pengelolaan kelas yang diinginkan tercapai itu apa nih, Bu, menurut Ibu? Oke, Ibu Eka Lisa, menurut saya sepertinya saya harus mencari tahu akar masalahnya dulu, Bu. Yang Iya. pertama akan saya lakukan itu, saya akan mencari tahu alasan apa sih latar belakang apa ya yang mendorong mereka untuk sering berbicara. Apakah apa namanya? Apakah karena mereka memang tidak memahami Iya. Mati. Suaranya hilang, Bu Yuli ya. pembelajaran, apakah apa namanya memang ingin menarik perhatian saja seperti itu. Nah, nanti saya akan mencoba mencari akar masalah ini, mengetahuinya. Kalau memang ini bisa masih dipahami, kemudian dipertimbangkan alasan mereka ini. Nah, lalu setelah itu saya pikir selain saya menemukan masalah akar masalahnya, menurut saya perlu mengubah diri saya juga. Iya. Saya introspeksi diri, saya akan melihat, saya akan belajar mengubah cara penyampaian materi yang selama ini saya lakukan. Nah, mungkin bagaimana caranya supaya penyampaian materinya jauh lebih jelas kepada siswa, jauh lebih membuat mereka fokus untuk memperhatikan pembelajaran. Nah, saya juga akan berusaha nanti menggunakan metode yang bervariasi lagi. Mungkin metode yang kemarin saya rasa belum begitu efektif, saya akan cari lagi referensi yang lainnya supaya siswa aktif tapi tetap tertib begitu ya Bu Eka Lisa ya. Iya, iya, Nah, iya. kemudian tentunya ini apa ya, harus serius saya lakukan. Iya. Begitu Ibu Eka Lisa. Iya, baiklah Bu Yulia. Bagus. Ibu mempunyai pemikiran yaitu akan mencari akar masalahnya, kemudian mencari trik atau strategi yang lebih lagi ya, yang sesuai dengan suasana murid atau kondisi murid. Jadi Ibu mengambil strategi itu sumbernya dari mana aja nih, Bu? Ya, kalau yang selama ini terbatas ya Bu, dari buku-buku bacaan saja, mungkin saya akan lebih menambah lagi referensinya mungkin dari media internet,
sosial media. Kan sekarang di sosial media itu banyak sekali orang yang membagikan Iya, tutorial-tutorial. betul, Nah, Bu. kemudian juga saya juga akan mencoba mencari tahu tentang praktik baik dari rekan-rekan kerja lainnya. Siapa tahu mereka pernah punya permasalahan yang sama, terus punya metode untuk mengatasinya. Nah, itu bisa jadi saya ambil sebagai saya apa ya, aplikasikan nanti di kelas saya. Begitu Ibu Ekalisa. Iya, benar Bu. Saya senang sekali Ibu bisa mengambil dari media-media sosial, kemudian dari pengalaman orang lain ya. Jadi dari hal-hal tersebut, kira-kira ada lagi nggak Bu yang bisa dilakukan yang mendukung supaya murid itu seperti yang Ibu inginkan tadi? Nah, selain strategi tadi ya Bu ya yang saya Selain strategi ceritakan, tadi Bu, saya contohnya rasa apa? memberikan penguatan yang positif kepada semua siswa itu perlu. Oh Jadi iya, tidak hanya kepada siswa yang sering bicara saja, tetapi saya juga akan memberikan penguatan positif kepada siswa semuanya, baik yang suka ribut maupun yang biasa, nggih. oh ya. Begitu. Jadi selain dari strategi tadi, Ibu juga akan memberikan penguatan positif kepada murid-murid Ibu ya, baik yang sudah konsentrasi maupun yang masih ribut tadi ya, Bu. Iya, betul, Bu. Kira-kira penguatan positifnya yang Ibu maksudkan itu yang seperti apa ya, Bu, contohnya? Contoh sederhananya itu adalah, seperti memberikan bahasa tubuh atau gesture yang positif. Misalnya Oh seperti ya ya. jempol, mimik wajah kita yang menyenangkan, yang membuat mereka Iya, termotivasi dalam pembelajaran. Itu menurut saya contoh sederhana yang harus saya mulai dari sekarang, Bu. betul. Dengan melihat mimik Ibu, mungkin mereka kan sudah paham ya Bu ya. Oh, Ibu senyum nih. Iya, Oh, Ibu senang. sedang iya, Ibu sedang tidak enak hati. Nggih, benar ya Bu Iya. ya. Eh, terus dengan rencana tersebut, kira-kira Ibu nih mau melibatkan orang lain atau bagaimana Bu? Kalau seandainya Ibu melibatkan orang lain, kira-kira siapa nih Bu yang akan Ibu libatkan dalam rencana tersebut? Oke. Sepertinya, untuk membentuk, apa ya namanya, karakter siswa ketika belajar itu kan tidak mungkin kita sendiri ya, Bu, ya, Betul, Bu. melakukannya. Saya perlu berkolaborasi, terutama, yang saya ajak kolaborasi itu adalah rekan-rekan, guru yang mengajarkan mata pembelajaran di kelas saya, Bu. Nah, saya Oh. rasa mereka yang akan saya libatkan, Bu. Jadi di situ Ibu akan melibatkan semua guru yang masuk di dalam kelas Ibu ya Bu ya? Ya, seperti guru agama, guru Iya, PJOK, bahasa betul. Inggris, begitu, Bu. Iya. Iya. Terus kalau boleh saya tahu nih Bu, bagaimana Ibu cara cara melibatkan mereka dalam pembelajaran yang Ibu inginkan? Oke, Ibu, menurut saya begini, supaya visinya sama ya, Bu, ya, Iya. membentuk karakter siswa tadi dalam hal pembelajaran, saya akan sampaikan strategi pengelolaan kelas yang saya akan lakukan kepada Bapak Ibu guru mapel tadi, dan Mm. saya juga meminta pada guru mapel untuk melakukan hal yang sama dalam dalam pembelajaran di kelas saya, begitu, Bu. Oh Saya rasa iya. seperti itu, strateginya. Betul. Jadi dengan kerjasama bagi ibu guru atau bapak guru mapel dengan strategi yang sama, diharapkan nanti tujuan dari pembelajaran atau pengelolaan kelas tadi tercapai ya Bu ya. Iya, begitu, Bu. Dan kira-kira nih Bu, kapan nih Ibu mau mulai strategi tersebut Bu? Nah, kalau menurut pikiran saya lebih cepat lebih bagus, ya kan, Bu. Paling tidak dalam minggu ini saya akan mulai melakukan rencana yang sudah saya susun, supaya saya juga secepatnya mendapatkan, solusi dari permasalahan saya ini. Iya, Gitu. luar biasa Ibu ya. Saya senang karena Ibu punya strategi yang bisa memberikan solusi bagi permasalahan Ibu.
Mudah-mudahan nanti strategi tersebut bisa ya Bu ya mengatasi masalah itu. Jadi Amin, mudah-mudahan. sekarang saya boleh tahu nih Bu, komitmen Ibu apa yang Ibu pegang untuk merencanakan strategi selanjutnya? Oke, begini Bu ya, saya merasa bahwa pembelajaran di kelas itu yang menjadi penanggung jawabnya sepertinya adalah saya, wali kelasnya. Nah, oleh karena itu saya harus bertanggung jawab penuh, berusaha semaksimal mungkin membuat lingkungan yang belajar yang nyaman, yang kondusif bagi Betul. murid saya, dan saya optimis dengan dukungan dan bantuan dari guru-guru mapel Bu, insya Allah akan berhasil menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan kondusif seperti itu. Iya. Saya senang sekali mendengar Ibu Yulia. Ibu Yulia bertanggung jawab sebagai wali kelas bahwa Ibu akan berkomitmen ya untuk membuat lingkungan belajar yang aman dan kondusif ya Bu ya. Dan saya Ya, yakin juga dengan dukungan para guru mata pelajaran, eh, insya Allah apa yang Ibu inginkan akan tercapai sesuai dengan yang diinginkan. nggih, amin, Eh, mudah-mudahan. Bagaimana Ibu Yulia? Mungkin apakah cukup atau bagaimana Bu Yulia tentang coach kita hari ini? Coaching kita Alhamdulillah, hari ini. alhamdulillah saya sudah rasa saya cukup nih meminta waktu Ibu untuk coaching hari ini dan saya banyak mendapatkan apa namanya terbuka akhirnya pikiran saya ya Bu ya setelah mendapatkan Iya, coaching dari Ibu. saya Mulai tergambar rencana-rencana yang akan dilaksanakan. iya. Terima kasih, bermanfaat sekali Bu Eka Lisa. Betul, saya juga senang bisa berbincang-bincang dengan Ibu, bisa menjadi coach. Semoga bermanfaat juga bagi saya ini, Bu. Saya bisa Nggih. juga mengambil pembelajaran dari solusi yang Ibu dapatkan. Eh, Mungkin minggu depan nanti kita bisa berbincang-bincang lagi, Bu Yulia. Saya ingin tahu nih bagaimana nanti perkembangan dari hasil strategi yang Ibu rencanakan atau yang Ibu jalankan. Ya, Bu Oke, Yulia. insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya Bu lah. Sip, Insya iya. Allah nanti saya ceritakan apa progres dari rencana yang sudah disusun tadi. Iya, terima kasih ya Bu Yulia. Sampai bertemu. Assalamualaikum Bu Yulia. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.